Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizky Nipsi Ramdini Magister Sains yang telah membuka sesi presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil kerja kami, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rosa Iska Safira sebagai moderator. Yang kedua ada Eka Rizky Wulandari sebagai presentator dan notulen. Yang ketiga ada Berlin Berlian Narsan sebagai presentator, Diah Mutiara sebagai presentator, Rahmadia sebagai presentator, dan Nyoman Dianawati sebagai presentator. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak hasil diskusi kelompok 10. Kepada rekan-rekan yang bertugas, dipersilahkan. Pendidikan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kepunyaan milik warga, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak, berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Kemudian kewajiban, wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah, wajib menghormati kepercayaan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak, berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Kemudian kewajiban, wajib bersikap adil dan membela kebenaran, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ang berhajiku cipta dalam sejarah. Berhak utuh hidup dan berdaul satu sama lain dalam semacam bersaudara. Kewajiban. Wajib mendukung persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Wajib mencintai utuh tanah air dan bangsa Indonesia. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak, berhak mengeluarkan pendapat, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misal menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Kewajiban, wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak, berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Kewajiban, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat,
wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Hak dan kewajiban warga negara yang dicantumkan dalam UUD tahun 1945. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan pada ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan dengan lisan dan sebagai ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Maaf memotong sebentar, Bu Kiki, boleh saya tolong dijadikan co-host? Karena akan ada sosialisasi hukum dan TA. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2.
hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kehidupan apapun. Pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Saya kembalikan ke moderator. Wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada batasan ditetapkan dengan undang-undang maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara ada yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat menghalangi sebagian warga negara untuk menikmati hak-hak dasar mereka serta memenuhi kewajiban mereka seperti membayar pajak. Yang kedua, kesadaran hukum yang rendah. Banyak warga negara yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka, yang menyebabkan mereka tidak dapat mengoptimalkan hak-hak mereka atau melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang sering menghambat pelaksanaan hak warga negara seperti hak untuk mendapatkan layanan publik yang adil dan transparan. Yang keempat, diskriminasi dan ketidakadilan. Beberapa kelompok warga negara seperti minoritas atau kelompok rentan mengalami diskriminasi yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak yang setara atau menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban mereka. Kesimpulan,
Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika hanya hak yang ditekan tanpa kewajiban, maka masyarakat bisa menjadi tidak disiplin. Negara sebagai pengatur dan pelindung hukum wajib memastikan bahwa hak warga negara dijaga dan kewajiban dilaksanakan dengan baik. Warga negara harus menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga keseimbangan ini agar tercipta negara yang adil, makmur, dan beradab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah membacakan hasil kerjanya masing-masing. Ini para hasil kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk kelompok ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Saya Nida dari kelompok 1. Iya. Mau bertanya Cara apa, Kak? warga negara menjalankan kewajibannya terhadap hukum. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu ya, Kak. Untuk kelompok satu lagi, pertanyaannya satu lagi. Izin bertanya, Kak. Saya Imad Nakil dari kelompok 1. Mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang? Oke. Baik, jawabannya ditunggu dulu ya. Izin menjawab pertanyaan Kak Nida dari kelompok 1. Tadi soalnya bagaimana cara warga negara menjalankan kewajiban terhadap hukum. Dengan menaati aturan yang berlaku, tidak melakukan tindakan kriminal, dan menghormati hak orang lain sesuai dengan hukum yang ada. Izin menjawab untuk kelompok satu lagi, pertanyaan kedua, Kak Imad, Akil, soalnya mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang? Jawabannya, hak dan kewajiban harus seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Jika hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Sebaliknya, jika hanya menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak, maka hak asasi manusia bisa terabaikan. Gimana Kak Nida dan Kak Akil? Terjawab? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Saya Diva Alfistia, perwakilan dari kelompok 2. Mau tanya, mengapa setiap warga negara wajib membayar pajak dan bagaimana dampaknya bagi pembangunan negara? Oke, ditunggu ya Kak untuk jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 2, apakah ada? Baik Kak, saya Aisyah Minda Wijanti, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya Kak, apa yang terjadi jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya?
Pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya, Eka Rizky. Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Dipah. Mengapa setiap warga negara wajib membayar pajak dan bagaimana dampaknya bagi pembangunan negara? Jawabannya, pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jika warga tidak membayar pajak, maka negara akan mengalami defisit anggaran, pembangunan melambat, dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Bagaimana Kak Difah? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aisyah Windah. Apa yang terjadi jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban? Jawabannya akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, menyebabkan ketidakadilan, kekacauan, dan menghambat kemajuan negara. Bagaimana Kak Aisyah? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Dita Eka Wardani dari kelompok 3. Apa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara? Oke, untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari kelompok 3. Izin bertanya, Kak, mengapa menjaga persatuan dan kesatuan termasuk kewajiban warga negara? Namanya siapa ya, Kak? Semira, Kak. Oke, untuk pertanyaannya kita tampung dulu, jawabannya ditunggu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Dita. Apa hubungan antara hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban saling berhubungan dan harus berjalan seimbang. Hak diberikan agar warga negara dapat hidup dengan baik, sementara kewajiban harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Bagaimana, Kak? Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Kak Selira, mengapa menjaga persatuan dan kesatuan termasuk kewajiban warga negara? Karena tanpa persatuan negara akan mengalami perpecahan yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bagaimana Kak Selira? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4. Saya Kak Dita Tania, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan hak atas kebangsaan berpendapat? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 4. Saya Wira, Kak. Perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya, Mengapa hak warga negara perlu dilindungi oleh negara? baik Kak. Jawabannya ditunggu ya. Kak ini menjawab pertanyaan dari Kak kita dia. Apanya dimaju dengan hak ke baca pedepan. Jawab Pak anggota negara untuk mendatangkan pejabat yang tidak lica maupun lica dapat taku mendapat agama selama tidak melanggar hukumnya berlaku. Apakah sudah cukup? Oke Kak, makasih. Jangan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Kawira. Mendapat anggota negara perlu diluji oleh negara
Anggota negara perlu diluncin agar setiap individu dapat hidup dengan layak, bebas dari pertikaian dan dapat berkembang sesuai dengan potensial. Negara bertanggungjawab untuk mencapai ang-ang ini melalui peraturan hukum dan kebijakannya adil. Apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Saya Kak, Iya, Kak. kenalkan saya Cika Sarawita dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah mungkin sebuah negara memberikan hak tanpa menetapkan kewajiban bagi warganya? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 5. Izin bertanya Kak, saya Eni Maria dari kelompok 5. Pertanyaan Iya. saya, apa dampak negatif jika masyarakat lebih fokus pada hak dibandingkan kewajibannya? Sudah Kak. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Cika. Tadi pertanyaannya, apakah mungkin sebuah negara memberikan hak tanpa menetapkan kewajiban bagi warganya? Jawabannya tidak mungkin. Sebuah negara hanya memberikan hak tanpa menetapkan kewajiban, karena hak dan kewajiban adalah dua sisi yang hanya memberikan hak tanpa kewajiban, masyarakat bisa menjadi tidak bertanggung jawab dan cenderung bersikap individualitas. Mengabaikan kepentingan bersama, dampaknya negara akan kesulitan dalam menjalankan pemerintahan seperti kekurangan dana akibat warga tidak membayar pajak, meningkatnya kriminalitas karena hukum tidak dihormati, serta ketidaktertiban sosial akibat kurangnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum. Apakah sudah cukup, Kak Cika? Sudah Kak, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Kak Eni, apa dampak negatif jika masyarakat lebih fokus pada hak dibanding kewajiban? Jawabannya, jika masyarakat hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan timbul egoisme sosial, ketidaktertiban hukum, dan ketimpangan dalam pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan anarki dalam melemahkan sistem negara. Apakah cukup, Kak Eni? Cukup Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6. Izin Kak, atas nama Setiang Reni dari kelompok Iya. 6. Iya, Kak. Gimana peran hak dan kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 6. Satu pertanyaan lagi, Kak, dari kelompok 6. Untuk pertanyaan dari Kak Septi tadi, bagaimana peran hak dan kewajiban bangsa? Jawabannya, hak dan kewajiban berperan dalam menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab ketika warga negara melaksanakan kewajibannya seperti menghormati keberagaman, menaati hukum, dan berkontribusi bagi masyarakat. Maka persatuan bangsa tetap terjaga dan konflik sosial dapat diminimalisir. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 6. Izin bertanya Kak, saya perwakilan dari kelompok 6.
Bagaimana hak untuk hidup berdampingan secara damai berkaitan dengan kewajiban untuk menghormati keberagamaan? Oke, baik. Ditunggu jawabannya ya, Kak. Izin menjawab pertanyaan Kak Zaki, bagaimana hak untuk hidup berdampingan secara damai berkaitan dengan kewajiban untuk menghormati keberagaman? Jawabannya, hak untuk hidup damai hanya dapat terwujud jika warga negara menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya, serta menolak diskriminasi dan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah cukup, Kak, untuk jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Izin bertanya, Kak, saya Bilkis perwakilan dari kelompok 7. Iya. Apa saja hak yang dapat dinikmati oleh warga negara dalam sistem hukum yang adil? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 7. Baik, izin bertanya, Kak. Iya. Atas nama Maharani Liantiza, Iya, Kak. mengapa hak atas pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup warga negara? Oke, baik. Untuk rekan saya, silakan menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan Bilkis, perwakilan dari kelompok 7. Soalnya tadi, apa saja hak yang dapat dinikmati oleh warga negara dalam sistem hukum yang adil? Warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk membela diri di pengadilan, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang sah. Gimana Kak Bilkis? Terjawab? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maharani. Mengapa hak atas pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup warga negara? Karena pendidikan memungkinkan warga negara untuk mendapatkan keterampilan, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi dalam pembangunan. Tanpa pendidikan, masyarakat akan sulit berkembang dan negara akan tertinggal dalam persaingan global. Bagaimana Kak Maharani? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8. Izin bertanya, saya Anissa Sahara, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya ya. Ya, Kak. Apa dampak dari rendahnya kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 8. Ya, izin bertanya Kak, perwakilan dari kelompok 8. Ya. Apa saja sih indikator keberhasilan dalam penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara? Terima kasih. Baik, Kak. Pertanyaannya kita tampung dulu. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Anissa, perwakilan dari kelompok 8. Apa dampak dari rendahnya kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya? Rendahnya kesadaran dapat menyebabkan masyarakat menjadi pasif, tidak peduli terhadap ketidakadilan, serta mudah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Hal ini juga dapat menghambat proses demokrasi dan pembangunan sosial. Bagaimana Kak Anissa? Terima kasih, Kak. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan Kak Biang.
Apa saja indikator keberhasilan dalam penerapan angka kewajiban warga negara dalam suatu negara? Indikator keberhasilan meliputi kesejahteraan sosialnya merata, tingkat partisipasi politik yang tinggi, rendahnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia, cipta adanya sistem hukum yang adil dan transparan. Apakah sudah cukup? Tapi, apakah sudah cukup jawabannya? Iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9. Izin bertanya, Kak. Saya Tasya dari kelompok 9. Iya, Kak. Izin bertanya, apa yang terjadi kalau misalnya negara gagal memenuhi hak-hak warga negaranya? Oke, pertanyaannya satu lagi untuk kelompok 9. Izin bertanya, Kak. Saya Nurul Hidayah Fitriani, perwakilan dari kelompok 9. Ya. Jika dalam situasi di mana hak individu berbenturan dengan kepentingan umum, bagaimana sih seharusnya negara menyikapi hal ini? Oke, baik. Untuk rekan saya, untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Tasya, apa yang terjadi kalau negara gagal memenuhi hak-hak warga negaranya? Yang terjadi jika negara gagal memenuhi hak-hak warga negaranya, maka dapat terjadi ketidakpuasan sosial, peningkatan ketimpangan ekonomi, serta munculnya gerakan protes atau perlawanan terhadap pemerintah. Apakah cukup jawabannya, Kak Tasya? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Dan untuk pertanyaan Kak Nurul, dalam situasi di mana hak individu berbenturan dengan ketimpangan umum, bagaimana seharusnya negara menyikapi hal ini? Jawabannya, ketika hak individu berbenturan dengan kepentingan umum, negara harus mencari keseimbangan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hak individu tidak boleh digunakan untuk merugikan masyarakat luas. Misalnya, kebebasan berpendapat adalah hak individu, tapi jika digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau menyebarkan hoax, negara berhak membatasi demi menjaga ketertiban sosial. Negara harus memastikan bahwa pembatasan hak individu hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Gimana dengan jawabannya Kak Nurul? Apakah sudah cukup? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Kak Rahma. Sama-sama. Baik, untuk sesi tanya-jawab kami tutup. Semoga jawaban dari kami sesuai dengan pertanyaan kakak-kakak sekalian. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.